Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Septiani, NIM A4101801999, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Anbuso versi 6.1. Software Anbuso atau analisis butir soal merupakan program analisis butir soal yang dikembangkan secara sederhana untuk membantu dalam membuat administrasi guru, khususnya yang terkait dengan analisis butir soal. Anbuso dikembangkan dengan program Microsoft Excel sehingga mempermudah guru dalam menggunakannya. Ada beberapa alasan mengapa perlu menggunakan Anbuso, yaitu sederhana programnya, mudah menggunakannya, kompatibel praktis penggunaannya, tersedia untuk tes objektif dan essay, ada pengelompokan remedial, hasil analisis dalam format laporan, hasil analisis grafik tersedia, dan tidak berbayar. Hal yang baru di Anbuso yaitu pertama kali dibuat pada tahun 2011 dan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan guru dalam melakukan analisis butir soal. Pada Anbuso versi 6.1 ini ada beberapa perubahan yang dilakukan, yaitu yang pertama, tampilannya mengalami perubahan dengan menambahkan header dan menu yang lebih menarik dan interaktif sehingga mudah dioperasikan. Pilihan menu yang tadinya dalam bentuk sheet tabs dihilangkan. Lalu hasil analisis juga ditambahkan, terutama dalam bentuk grafik. Ada perubahan dan tambahan grafik. Grafik yang pada versi sebelumnya hanya menampilkan ketuntasan belajar ditambahkan dengan grafik tentang soal. Ada tambahan grafik soal yang berisi daya beda, butir soal objektif, essay, dan gabungan. Tingkat kesulitan soal objektif, essay, dan gabungan, dan kualitas butir soal objektif, essay, dan gabungan. Lalu pada grafik peserta, di samping grafik ketuntasan belajar, ditambahkan grafik sebaran predikat nilai yang diperoleh peserta sehingga dapat diketahui persentase persebaran nilai dari A sampai D. Lalu yang kelima, pengelompokan peserta remedial juga ada perubahan. Pada versi sebelumnya, semua peserta yang tidak dapat menjawab soal walaupun dalam status sudah tuntas tetap terdaftar dalam kelompok peserta remedial. Pada versi ini, peserta yang sudah tuntas tidak dimasukkan dalam kelompok peserta remedial. Lalu yang keenam, output hasil analisis juga ditambahkan autofilter di setiap tabel sehingga mempermudah pengguna untuk memfilter peserta tertentu atau menghilangkan baris yang kosong sehingga apabila dicetak tidak ada lagi baris yang kosong. Yang ketujuh, dalam menu input data, identitas, dan jawaban juga ditambahkan hyperlink yang memudahkan pengguna untuk mengarahkan kursor pada sel yang ingin diisi. Yang kedelapan, ditambahkan menu panduan yang dapat langsung diklik untuk melihat panduan penggunaan Anbuso secara lengkap. Dan yang terakhir yaitu di menu utama juga ditambahkan link pembuat program, yaitu Alimuson yang dihubungkan langsung ke website untuk melihat kurikulum vitae. Menu ini hanya dapat diakses jika ada koneksi ke internet. Di Anbuso ini terdapat kerangka isi. Yang pertama itu input data. Di sini ada identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, nama tes, nama guru, semester, tahun pelajaran, tanggal tes, tanggal diperiksa, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, tempat laporan, tanggal laporan, skala penilaian, dan nilai KKM. Lalu ada juga jumlah dan bobot soal. Di sini ada soal pilihan ganda dan pilihan essay. Di sini jumlah soalnya ada 20 dan isinya ada 5 dan bobot untuk soal pilihan ganda itu 40% dan bobot soal essay 60%. Lalu ada data soal pilihan ganda. Di sini ada alternatif jawaban yaitu 5, A, B, C, D, dan E. Dan setiap skor benar itu nilainya 1 dan
skor salah setiap butir soal itu 0. Di sini juga ada kunci jawaban. Lalu kemampuan yang diukur untuk soal pilihan ganda. Ini bisa diisi jawaban siswanya. Lalu data soal essay, di sini ada skor per soalnya. Dan kemampuan yang diukur untuk soal essay. Di sini itu materi yang dicapai pada soal tersebut. Lalu untuk input yang kedua itu tuh ada nama siswa, jenis kelamin, dan jawaban siswa pada soal pilihan ganda. Lalu ada data ke-1. Data ke-1 ini berisi nama siswa, jenis kelamin, dan skor soal yang sudah dijawab siswa. Tadi kan kalau pilihan ganda itu kalau benar 1 dan kalau yang salah 0. Lalu yang data kedua ini tuh skor soal essay. Ini sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat oleh guru. Nah, untuk selanjutnya di sini ada daftar peserta. Ini berisi hasil tes tersebut. Jadi ini misalnya hasil tes objektif. Di sini misalnya ini siswa pertama Rian Dita Pratiwi. Di sini yang benar itu soal pilihan ganda atau tes objektifnya di sini 19 dan yang salah 1. Lalu skornya itu 95 dan nilai tes essay dengan bobot yang sudah dihitung 60% itu hasilnya sekian 57,69 dan nilai akhirnya jika di total itu tuh 90,62. Di sini juga udah langsung secara otomatis itu ada predikatnya, predikat nilai A, B, A, A-, B, B-, C, C-, dan seterusnya. Dan juga ada keterangan tuntas atau belum tuntas sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan di awal tadi. Pada objektif 1 ini ada analisis soalnya, yaitu ada daya beda, tingkat kesukaran, alternatif jawaban, dan keterangan. Di sini ada daya beda per soalnya itu. Di sini kan tadi ada 20 soal pilihan ganda. Nah, ini tuh sudah dianalisis secara otomatis. Dan untuk alternatif jawabannya, ini yang tidak efektif itu juga udah langsung muncul. Jadi kalau ini misalnya yang soal nomor 1 itu ada yang direvisi itu pada opsi B dan E. Di sini udah ada keterangan revisi pengecoh. Jadi soal pengecohnya itu harus direvisi. Lalu yang selanjutnya ini ada objektif 2. Itu tuh ada persentase jawaban. Jadi tuh soal pilihan ganda kan tadi ada 5 opsi. Nah, di sini tuh setiap soalnya itu tuh ditunjukkan ada berapa siswa yang memilih. Dan jika ada yang tandanya bintang, ini tuh berarti jawaban yang paling banyak dipilih oleh siswa. Dan untuk soal essay sendiri, ini hasil analisis soal essay ya, itu juga udah secara otomatis dianalisis daya beda dan tingkat kesukarannya. Tadi di software Anbuso ini udah ada pengelompokan remedial. Untuk yang di sini itu remedial secara individu. Dan di sini ada pengelompokan peserta remedial. Lalu ada grafik. Di sini ada daya beda soal objektif. Ada
Soal objektif itu yang baik sebanyak 55%, cukup baik 25%, dan tidak baik 20%. Lalu di sini juga ada daya beda soal IC, lalu daya beda soal secara keseluruhan, tingkat kesukaran soal objektif, lalu grafik yang selanjutnya itu ada proporsi ketuntasan belajar. Jadi yang tuntas itu ada berapa, yang belum tuntas itu ada berapa, sudah dianalisis secara otomatis juga. Dan di sini ada predikat hasil belajar. Tadi ada yang siswa yang mendapat nilai A itu berapa persen, Amin berapa persen, B plus berapa persen, dan seterusnya. Dan di sini juga ada grafik distribusi nilai ketuntasan belajar dari siswa. Jadi itu secara keseluruhan penjelasan saya tentang software Anbuso ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.